Selamat selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum. Senang bertemu dengan Bapak Ibu. Apa kabar? Baik, Bu Baik. Natali. Iya. Gimana kegiatannya hari ini? Apakah Bapak Ibu kegiatannya hari ini menyenangkan atau ada hal-hal yang kurang menyenangkan di sekolah? Menyenangkan sih Bu, cuma banyak kerjaan. Banyak tugas Bu. Oh, iya ya, memang kita tidak bisa meninggalkan pekerjaan kita karena kita harus bertanggung jawab dengan pekerjaan kita sebagai guru. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan melakukan identifikasi kompetensi peserta didik ABK. Nah, yang ingin kita tahu adalah tentang ABK-nya saja. Oke, sebelumnya saya share screen dulu ya Bapak Ibu. ABK itu apa? Oke, ABK. sudah terlihatkah? Sudah Bu. Baik, saya mulai ya. Pertama sekali saya mau ini dulu, kita mau melihat dulu, merecall dulu apa sih yang kita tahu tentang ABK. Adakah yang ini Bapak Ibu yang tahu tentang ABK itu apa? Anak berkebutuhan khusus Bu. Oh, Ya, betul, betul sekali Ibu Eka. Nah, pertanyaan saya berikutnya, ada nggak sih di kelas Bapak Ibu anak ABK? Di kelas saya ada Bu, 1. Saya makanya jadi pusing kalau ngajar. Oke, ada 1 ya. Itu di kelas berapa Ya. Ibu? Di kelas 5 Bu. Kelas 5. Ya. Kalau Pak Suhendar adakah di kelas? kebetulan di kelas saya tidak ada, Bu. Oh, tidak ada ya Pak. Baik Ya. Pak. Oke, kita lihat ya pertama sekali bahwa ABK itu adalah anak yang menyimpang dari rata-rata anak normal dalam hal ciri-ciri mentalnya, kemampuan sensoriknya, fisiknya, neuromuskularnya, perilaku sosial dan emosional, dan juga kemampuan berkomunikasi maupun kombinasi 2 atau lebih dari hal-hal di atas. Ini yang kita sebut sebagai anak berkebutuhan khusus. Kita mau ke ini dulu ya, Bu, Pak. Kita bayangkan dulu anak-anak kita yang ada di kelas. Kenapa sih mereka berbeda? Nah, kita lihat lagi ya. Nah, anak berkebutuhan khusus itu mereka yang memerlukan pendidikan khusus dan pelayanan terkait kekhususan mereka. Pendidikan khusus ini diperlukan karena mereka tampak berbeda. Nah, kadangkala kita frustasi ketika ada anak kita yang berbeda di kelas ya. Gimana Ibu Eka perasaannya ketika melihat ada anak yang berbeda di kelas? Saya bingung Bu kalau ada anak yang berbeda. Pertama, kan kebetulan di kelas saya itu anak berkebutuhan khususnya kan karena dia memiliki IQ yang rendah gitu. Jadi dia punya kegangguan belajar. Nah, sampai kelas 5 ini dia tuh masih agak sulit untuk membaca, terus menulis juga masih berantakan. Tapi masalahnya adalah saya harus menerima karena dia selalu naik kelas gitu Bu. Nah, saya jadi bingung nih Bu sekarang. Kan sebentar lagi kenaikan kelas Bu. Saya harus menaikkan ke kelas 6 atau tidak gitu. Sementara saya juga saya dapat info lah Bu, kalau anak ABK itu kan afirmasi ya, jadi kita tidak memberikan nilai yang sama sesuai dengan standar anak yang normal gitu Bu. Itu sih Bu yang saya bingung. Iya ya, apalagi ada ini tidak boleh
membuat anak tinggal kelas ya Bu. Mereka harus tetap Iya. naik kelas sesuaikan dengan kemampuan mereka. Makanya di ABK itu ada yang disebut sebagai personal program, individual program namanya. Jadi harus sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Pak Suhendar bagaimana Pak? Ya Bu, apanya Bu? Kalau di kelas tidak ada, apakah Bapak pernah melihat anak yang berkebutuhan khusus atau? Oh ya, pernah Bu. Oke, apa ya menurut Bapak kebutuhan khususnya? Kebutuhan khususnya dia menurut Bapak dia hiperaktif kah ketika Bapak melihat? oh iya, lambat dalam menangkap atau memahami pembelajaran gitu, materi-materi pembelajaran. Lambat sekali begitu. Baik. Oke, di PPT kita ini Pak, boleh kita lihat, ini adalah anak dengan berkebutuhan khusus. Kalau di sekolah-sekolah kita yang sekolah kita bisa sebut ini sebagai sekolah inklusif, memang anak-anak yang ada di kelas kita itu biasanya adalah anak yang berkesulitan belajar. Tadi Bu Eka sudah menyebutkan bahwa kemampuannya untuk belajar kurang. Itu biasanya kita sebut sebagai anak dengan gangguan kecerdasan atau bahasa ininya adalah anak tunagrahita. IQ-nya di bawah rata-rata. Kemudian yang paling sering kita temuin adalah anak autis. Ya kan? Kemudian adalah anak-anak dengan hiperaktif atau anak-anak yang suka tantrum. Sampai gurunya di kelas bingung bagaimana caranya untuk menangani anak ini. Sekarang saya mau kita mau ini dulu Bapak Ibu, kita kembali ke kelas kita itu lagi. Ketika anak itu tantrum atau nggak mau belajar atau tidak mau mendengarkan kita, apa ya kira-kira yang bisa kita lakukan untuk anak itu? Pendekatan seperti apa? Boleh ini diberikan pendapatnya atau yang sudah pernah dilakukan Ibu Eka atau Pak Suhendar? Mungkin saya ya Bu. Jadi kebetulan anak yang di kelas saya ini juga dia suka tantrum, apalagi kalau diganggu sama temennya gitu ya. Jadi yang pertama saya lakukan itu adalah mencegah supaya dia tidak tantrum gitu. Jadi saya memberikan space sendiri lah Bu gitu. Jadi dia itu belajarnya di pojok tapi di depan. Jadi itu bisa terpantau sama saya gitu. Terus kalau dan dia duduknya memang sendiri Bu. Karena saya melihat kecenderungan teman-teman yang lain itu sering mengganggu dia gitu. Dan ini sudah jadi kebiasaan dari kelas 4 yang tidak ditangani. Jadi saya melindungi anak itu supaya tidak diganggu sama temannya gitu. Itu. Kemudian saya juga sudah minta kepala sekolah untuk ada guru pendamping. Jadi kalau saya menjelaskan di kelas gitu ya, dan dia pasti tidak akan bisa mengikuti kan Bu. Jadi dia harus pendekatannya individual. Jadi kalau program individual mungkin saja bisa dilakukan, tapi siapa yang mau melakukan gitu loh. Karena kan saya bertanggung jawab juga sama anak-anak yang lain gitu. Jadi kebetulan sih dalam seminggu biasanya ada 2 kali guru pendamping itu datang Bu. Jadi saya agak lebih terbantu lah gitu. Oke, baik sekali itu Ibu Eka. Memang bagaimanapun kita harus tetap memberikan perhatian kepada anak-anak itu. Salah satu cara terbaik memang menyarankan untuk guru pendamping. Karena klasikal ya kita biasanya, sehingga anak-anak yang
yang kita sebut sebagai anak yang normal itu akhirnya mereka merasa diabaikan karena perhatian kita akan tertuju kepada satu ini. Karena kalau satu ini tidak bisa kita tangani dengan baik, dia akan membuat suasana yang akan lebih tidak kondusif karena dia akan berusaha untuk tantrum sehingga orang lain akan terganggu. Memang salah satu yang bisa kita sarankan adalah ada guru pendamping, begitu. Kalau Pak Suhendar bagaimana Pak? Ketika misalnya nih Pak, kita berandai-andai ketika kita ada anak tantrum di kelas Bapak, bagaimana mendekatinya? Nah, yang pertama mungkin kita melakukan pendekatan secara personal ya terhadap anak tersebut bersama dengan orang tuanya tentunya ya. Kemudian kita bertanya kebiasaan-kebiasaan anak itu di rumah seperti apa. Nah, setelah kita mendapatkan informasi yang tergali dari orang tuanya, baru kita menyarankan agar secara perlahan membatasi anak yang tantrum tersebut ya, tidak secara ini tapi secara bertahap begitu. Nah, dengan harapan nanti semakin lama akan semakin bisa diatasi kelemahannya atau kebiasaan buruknya tersebut. Nah, pada saat membatasi secara perlahan, kita sebagai orang tua dan bersama guru, ya baik di rumah ataupun di sekolah, itu melakukan atau menyisipkan kegiatan pengganti atau apapun itu yang sifatnya positif ya, sehingga lama-kelamaan kebiasaan buruk itu akan tergerus ya dan bisa hilang sama sekali. Begitu kira-kira Bu Natali. Iya, baik sekali itu Pak. Memang kerjasama dengan orang tua itu dibutuhkan sekali. Bagaimanapun kan kita hanya sebentar dengan anak-anak itu. Dia lebih banyak di rumah. Otomatis memang informasi yang paling banyak itu di rumah. Kerjasama dengan orang tua akan membuat anak lebih bisa kita untuk mendekati, memberikan treatment terbaik di kelas. Bagus sekali Pak. Berikutnya, setelah kita tadi membicarakan ini, apa ya kira-kira pembelajaran yang bisa kita lakukan atau kita buat untuk anak-anak di kelas kita? Oke, karena tadi Bu Eka yang ada anak berkebutuhan khusus di kelasnya, boleh Bu Eka silahkan. Kalau saya sih selama ini ya Bu, memang kan memberikan ini ya, membuatkan program individual untuk anak tersebut gitu. Tapi memang kalau menurut saya guru pendamping tuh harusnya hadirnya tiap hari gitu supaya saya bisa dan itu juga nggak cuma di kelas saya, jadi ada beberapa kelas yang juga ada anak berkebutuhan khususnya dengan jenis yang bermacam-macam gitu. Kebetulan kan di saya itu yang memiliki gangguan belajar. Sementara di kelas teman saya ada lagi itu autis, dan autisnya itu kadang-kadang lebih banyak tantrumnya daripada anak yang di kelas saya. Mungkin menurut saya sih itu juga lebih sulit ya untuk dilayani gitu. Nah, mungkin kita juga perlu ini Bu, pelatihan dulu untuk kita ya guru-guru supaya bisa membuat program yang baik gitu loh. Karena kan macam-macam nih Bu ABK-nya. Supaya kita tahu nih kalau ABK yang seperti ini program individualnya seperti apa gitu, atau apakah ada misalnya program yang sudah dibuatkan oleh psikolognya atau terapisnya gitu sehingga
kita tuh apa yang bisa kita lakukan di sekolah supaya sejalan sama terapi yang yang dijalankan oleh anak itu di luar sekolah gitu, Bu. Oke, baik Bu Eka. Itu sekalian dengan rencana tindak lanjutnya ternyata ya Bu Eka. Ke depannya inginnya ada suatu pertemuan atau training atau apalah itu untuk menyamakan persepsi tentang bagaimana cara menyusun program individual itu, atau juga membuat sebuah training agar guru-guru bisa lebih memahami bagaimana anak-anak ABK itu untuk ditangani di sekolahnya ya. Begitu ya Bu Eka ya? Ya, Bu. Oke. Baik, Pak Suhendar, setelah kita banyak ini bertukar pikiran, bercerita, menurut Pak Suhendar, apa kesimpulan dari ini semua yang boleh kita simpulkan, Pak? Yang bisa kita simpulkan dari yang disampaikan oleh Bu Natali ya tentang ABK, anak berkebutuhan khusus. Jadi siapapun yang ingin atau memiliki niat dan motivasi untuk belajar, ya dimanapun harus kita layani dengan sebaik-baiknya. Itu saja, Bu. Iya, terima kasih Pak Suhendar, luar biasa sekali. Yang terakhir adalah bahwa membingkai masa depan untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu adalah tugas kita. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap senyumnya dan juga pertanyaan jawaban yang telah diberikan. Mudah-mudahan ini berguna bagi kita semua. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang kurang. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Stop itu recordingnya, Bu.